judulnya apa, konklusinya apa, judulnya apa, konklusinya apa. Nah, gitu. Coba dari sebuah tabel gitu, Rey. Iya, Pak. Tabel. Oh, judulnya ini, konklusinya ini, judulnya ini, konklusinya ini, judulnya ini. Ya. Lalu kemudian dari dua tadi, saya langsung melihat yang konklusinya. Gitu. Iya, Pak. Konklusinya ini sebetulnya bagaimana dengan penelitian yang saya lakukan. Nah, kira-kira kenapa? Nah, jadi kalau menurut saya, kalau dua itu ya nggak ada aturan, memang nggak ada aturan, mau berapapun nggak ada aturan ya, Baik, Pak. nggak ada aturannya. Jadi kalau semakin kamu mendapat referensi ya, jadi ada open minded. Iya sih, Pak. Kamu kalau diserang dari kiri kan argumentasimu kuat, ngerti maksud saya ya. Iya, Pak. Baik, baik. Udah nggak ya? Iya, Pak. Oke, next terus coba kamu ngomong apa lagi yang mendiskusikan? Nah, apa? Ini, Pak. Nah, tadi jadi kenapa alasan Ray itu, Pak, salah satunya kenapa ngambil 2 parameter di penelitian ini, Pak. Gitu. Kemudian Pak, ini Pak, nah diidentifikasi masalah saya, Pak. Nah, identifikasi masalah saya ini di lapangan, karena kan untuk saat ini tuh kan nggak tersedia nih, Pak, alat untuk kita tahu nih bahwa kualitas udaranya itu seperti apa di sekitar area pembakaran batu kapur ini, gitu Pak. Kurang lebih seperti itu sih, Pak, yang menjadi permasalahan yang saya identifikasi di lapangan tuh. Kira-kira masukannya seperti apa, Pak? Ya sih, dan dulu sih sebelum ke identifikasi masalah, ya, balik lagi ke latar belakang. Latar belakang, Pak. Enggak, coba kamu dapat poinnya latar belakang. Enggak, udah nggak usah kamu baca. Saya yakin kamu udah siapin. Latar belakang itu dari sesuatu yang makro, menuju yang mikro, dari sesuatu yang general menjadi sesuatu yang spesifik. Spesifik. Ya. Nah, lalu bagaimana memulainya? Maka memulai dari sesuatu yang general. Misalnya baik, apa? Udara. Iya, very good. Nah, sampai menjadi spesifik. Yang spesifiknya apa nih? Ini Pak, Batu Kapur, daerah Karawang. Kalau menurut saya enggak. Yang spesifik itu adalah CO dan partikulat. Oh iya, parameternya Pak ya? Ini udah saya masukkan sih Pak. Itu ya mudah nggak maksudnya ya? Baik, Pak. Itu kan dari sesuatu yang makro menjadi sesuatu yang mikro. Latar belakang ya. Dari sesuatu yang general menjadi sesuatu yang spesifik. Clear ya? Clear, Pak. Kamu bikin seperti itu. Wes? Pak. Nah, nanti teknisnya udahlah. Kamu lakukan seperti itu. Oke, terus sekarang Pak, identifikasi masalah. Benar? Betul, Pak. Identifikasi masalah. Lalu identifikasi masalah itu apa sih? Nah, dulu. Identifikasi masalahnya permasalahan yang saya temukan di lapangan, Pak, pada penelitian ini. Very good. Kalau menurut saya enggak hanya itu. Ketika kamu tadi melakukan sebuah komparasi studi penelitian pendahuluan, nah itu juga mungkin bisa timbul identifikasi masalah. Sebagai contoh, Pak. Oke, misalnya gini. Jadi kamu kan melakukan tuh komparasi, katanya Risti sama siapa gitu kan ya. Loh, iya Pak. Itu kok konklusinya beda. Hasil sebuah konklusi yang agak berbeda, itu merupakan sebuah identifikasi masalah untuk membuat sebuah penelitian yang baru. Baik. Ada mudah nggak maksudnya kamu, Rey? Baik, Pak. Tidak semua penelitian itu mempunyai kesimpulan yang relatif sama. Gitu? Kalau kamu masih belum bisa menangkap, nggak apa-apa. Kamu langsung menangkap aja identifikasi masalah yang ada di lapangan. Baik. Tadi saya ingin menjelaskan identifikasi itu bisa didahului dengan dua. Dari aspek praktikal dan dari aspek teoretikal tadi ya. Oh, baik Pak. Nah,
Tapi kalau waduh teoretikal ya apa ya, aku nanti malah menjilat leher saya. Ya sudah nggak apa-apa. Kamu fokus ke dari aspek praktikalnya aja. Praktikal, Pak. Terus Nah, kamu list apa saja identifikasi masalahnya? Yang paling saya jadikan ini Pak, concern saya itu di nggak adanya, tidak tersedianya alat untuk mengetahui kualitas udara Pak di daerah tersebut. Jadi masyarakat itu kesulitan memperoleh informasinya Pak, apakah udaranya baik. Cukup satu aja, cukup satu. Terus kedua apa? Peranan alat identifikasi, terus apa lagi? Itu Pak. Apa identifikasi masalah? Kamu kembali. Di lapangan saya menemukan sebenarnya di latar belakang saya di identifikasi masalah kan tidak ada ininya Pak, tidak ada alatnya. Nah di latar belakang saya kenapa itu karena kondisi yang saya lihat di sana tuh ya kepulan asapnya begitu pekat Pak, gitu. Jadi itu apakah itu di latar belakang atau di identifikasi masalah Pak? Oke. Identifikasi masalah apa sih? Nah, itu dulu. Identifikasi masalah itu permasalahan yang saya temukan di lapangan Pak, secara praktikal. Apa saja itu yang buat temen di lapangan apa saja itu kamu catat ada satu, tadi nggak ada lah. Terus apa lagi? Dua, kemudian karena itu Pak, pekatnya asap dari pembakaran batu kapur. Pekat asap. Terus tiga apa lagi? Itu Pak, dekat pembakaran batu kapur itu berada di dekat-dekat pemukiman. Oke, dekat pemukiman. 4 apa lagi? Sejauh itu baru 3 aja sih Pak yang saya lihat. Apa? Yang namanya identifikasi, pasti kan banyak yang timbul. Contoh misalnya, di situ terjadi pencemaran. Coba kamu ceklah pohonnya, makhluk hidupnya, ya. Katakanlah daunnya, itu daunnya hitam-hitam enggak? Nah, kamu cek. Yang sederhana dari aspek psikisnya, coba kamu cek dari radius dari 10 meter di sana, coba itu terkena nggak paparan debu? Nah, ya tak? Ya. Nah, terus misalnya lagi, menurut kamu ya Pak, ini melebihin baku mutu atau tidak melebihin baku mutu? Nah, ya. Kalau ini sudah ada berapa? 5 ya. Nah, lalu terus sebetulnya ya dari aspek sumbernya. Sumbernya ini sebetulnya letaknya sudah benar atau tidak benar? Karena kan tadi kamu bilang kan radius dengan masyarakat terlalu dekat kan? Dekat dengan pemukiman Pak. Iya, ya kan? Oke, lalu kemudian yang Mbok lihat secara kasat mata, ya, coba dari kepulan asapnya putih, merah, kuning, hijau, hitam. Nah, itu ya. Nah, itu sebetulnya bisa Mbok capture. Mbok foto aja nggak apa-apa. Plak. Foto-foto itulah akan menginspirasi membuat identifikasi masalah. Ya, lalu kemudian ketika sudah ada katakanlah berapa tadi? 1, apa namanya, dekat dengan masyarakat. 2, tidak ada alat. Terus 3, apa lagi tadi? Kepulan asapnya Pak. Kepulan asapnya. Terus ketiga baku mutu. Terus keempat dampak tanaman dan makhluk hidup di sekitarnya. Terus kelima, ya coba lihat pekerjanya itu gimana itu? Iya Pak. Iya kan? Pekerjanya itu gimana ya? Kamu lihat aja. Bila perlu, ya kalau boleh ya. Kalau nggak boleh ya kamu aja, apa namanya, nyumput aja. Kamu foto pekerjanya, coba. Badannya apakah dia terpapar, rambutnya gimana, gitu ya. Apakah menggunakan APD atau tidak gitu Iya, gitu ya. Itu udah berapa tuh? 5 kan? Nah, 5 atau 6 ya. Nah, apalagi ya. Lalu kemudian ketika sudah kamu banyak, kamu pilihin masalah-masalah ya yang terkait dengan judul penelitianmu. Nah, Pak. Nah, gitu. Ada Pak yang sangat mencolok. Masalah Pak Bos. Itu yang mengkerucut akhirnya ini Pak, itu kan sudah saya list nih Pak ceritanya yang tadi 3 kan saya baru mengedit secara pengetahuan saya Pak, mungkin karena masih pengetahuan saya yang terbatas. Itu saya jadi mengidentifikasi itu hanya 3.
Yang tadi pertama dari asapnya yang begitu pekat, kemudian yang kedua tidak tersedianya alat, kemudian yang ketiga dekatnya pemukiman dengan area pembakaran batu kapur tersebut, Pak. Jadi setelah Ray ini Pak, Ray kerucutkan nih Pak dari tiga aspek yang Ray lihat di lapangan, akhirnya gimana apa mungkin yang saya akan concern ke monitoringnya. Ya orang apa? Iya Pak, alat tersebut untuk menjadi bahan referensi atau acuan masyarakat untuk mengetahui kualitas udara sekitar. Apakah saya keluar ini aman udaranya, atau kan misalkan di udara segini saya harus pakai masker kan, gitu Pak, gitu kurang lebih seperti itu sih Pak. Oke, no problem. Hanya saya ingin membuat sebuah identifikasi masalah apa? Namanya. Oh siap, baik Pak. Gitu ya. Lalu kemudian kan buat batasin supaya penelitian nggak gerambiang kemana-mana kan? Nah ini Ada Pak, ini mau saya tanyakan ke Bapak, mau saya konsultasikan. Gitu ya. Nah, kalau iya, udah Pak. masalah udah terbatasin, terserah lah. Kalau ininya udahlah, nggak, kamu nanti cek ulang lah, ya. Apa aja tuh kamu cek ulang ya. Saya ingin menggambarkan ini sesuatu yang fundamental. Baik Pak. Ketika sudah kamu membatasi masalah, ya dah, ya Pak. Ya dah. Lalu kemudian ini masalah kan? Iya, Lalu Pak. sebetulnya endingnya kayak gimana? Ini ada masalah. Misalnya kamu masalah misalnya. Udah nikah belum kamu, Rey? Iya Pak. Udah nikah belum? Sudah Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah misalnya, Pak. Nah, udah menikah kan pengennya punya anak kan, tujuannya punya anak. Nah, iya Pak. Atau jauh lah ini ya. Iya Pak. Ini ada sebuah masalah, terus endingnya seperti apa? Endingnya seperti apa? Itulah merupakan sebuah tujuannya. Baik. Ya. Untuk mencapai tujuan, ya, kamu buatlah sebuah pertanyaan. Itu bagaimana untuk mencapai sebuah tujuan tadi? Ya, bagaimana untuk mencapai sebuah. Dan dari identifikasi tadi kamu batasin toh, jelas. Benar ya? Kita ada batasan masalah. Ya. Ada Pak. Nah, batasan masalah itulah ya, itu yang harus kamu selesaikan menjadi sebuah tujuan penelitianmu. Kenapa ini masalah ini terjadi? Ya? Lalu endingnya bagaimana tujuannya? Misalnya apa? Misalnya apa? Masalah apa misalnya? Ini masalahnya Pak, pencemaran udara kan Pak? Oke. Udah ini, coba kamu baca lah. Ada berapa masalah yang kamu sampaikan? Masalah yang dari rumusan masalah saya ada 3 Pak. Apa tuh? Nah, bagaimana saya merancang model pengendalian pencemaran udara ambien, karbon monoksida dan partikulat debu. Berapa tingkat konsentrasi udara ambien, karbon monoksida dan partikulat debu di area pembakaran batu kapur. Kemudian yang ketiga, efektivitas pengendalian pencemaran udara dalam memonitoring tingkat konsentrasi udara ambien, karbon monoksida dan partikulat debu di area pembakaran batu kapur. Ya, nggak apa-apa sih. Terus tujuan apa? Tujuan saya Pak, untuk dapat merancang dari alat tersebut. Model pengendalian pencemaran udara, kemudian yang kedua untuk mengetahui besarnya konsentrasi Pak. Apakah nomor 3? baik atau yang ketiga, tingkat efektivitas alat tersebut Pak. Apakah layak atau enggak dengan dikalibrasi Pak, di-compare dengan alat yang sudah terkalibrasi. Ya, oke. Not so bad.